Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Kita masih bersama dengan dua orang narasumber kita. Ada Kang Maman, kemudian juga ada Mas Burhanuddin. Saya ingin ke Kang Maman terlebih dahulu. Disampaikan Mas Burhanuddin tadi bahwa ini bisa saja cek ombaknya dari Caimin. Atau juga Caimin ingin mendapatkan perhatian dari khalayak luas atas statementnya itu. Silakan Kang Maman ditanggapi. Ya, kalau dalam pola komunikasi itu, kita tahu bahwa politik itu kan tensinya tinggi. Tapi kita kan butuh guyonan. Jadi ini adalah guyonan dalam keseriusan atau serius dalam guyonan. Karena apa? Karena bagi kami, Ketua Umum itu lebih mengarahkan bagaimana PKB bisa mengambil momentum 2024 ini untuk memenangkan dengan target 100 kursi dan mengantarkan Ketum untuk menjadi calon presiden. Tetapi politik itu dinamis, sehingga sekali lagi saya setuju Mas Burhanuddin tadi bahwa Ketum justru mengapresiasi koalisi yang dilakukan oleh teman-teman kita di Golkar, PAN, dan P3 karena ini dibutuhkan. Tetapi koalisi itu tuh akan terlihat nanti sampai 2024 awal, di mana kita mulai Mei ini sudah mulai bertarung. Kita punya waktu 15 bulan untuk memperlihatkan sampai sejauh mana partai kita mendapatkan hati dan pilihan dari masyarakat. Sehingga saya yakin nanti akan muncul koalisi lagi dan lain sebagainya, beberapa partai, termasuk juga kita akan melihat sampai sejauh mana kebutuhan bangsa dan negara ini ke depan untuk pemimpin dan juga wakil-wakil mereka di legislatif. Sekali lagi, apa yang dikemukakan oleh Ketua Umum kami, Gus Muhaimin, semata-mata untuk mengapresiasi apapun langkahnya, dan tentu kalau memang suatu saat bergabung, bahkan diusung dan sebagainya, ya kita akan terus dinamika itu sangat dinamis, dan PKB akan terus melihat perkembangan itu menjadi bagian dari bagaimana kita mempersiapkan strategi agar kita betul-betul memenuhi mengambil momen 2024 menjadi momen kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa. Mas Burhan, kalau seandainya PKB tidak berkoalisi dengan KIB seperti itu karena ceruknya beririsan sama P3, partai mana yang cocok untuk koalisi baru PKB ini, Mas Burhan? Ya, memang pertama begini ya, sebelum merespon pertanyaan Andro, perlu dicatat bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ibarat pernikahan itu baru menjalin akad, tapi maharnya belum, mas kawinnya belum. Nah, koalisi itu kan glunya adalah capres-cawapres. Jadi kalau ada pihak yang meragukan apakah koalisi ini bertahan sampai 2024, menurut saya wajar. Karena ibarat syarat pernikahan belum sempurna karena belum ada maharnya. Nah, terkait dengan mahar ini kan Koalisi Indonesia Bersatu merasa itu diputuskan nanti. Karena bagaimanapun mereka dibentuk untuk menang. Dan karenanya calon presiden yang disepakati harus calon yang punya potensi menang. Nah, pada titik itu kita memang harus menunggu sejauh mana capres dan cawapres bisa disepakati oleh Golkar, P3 dan PAN. Nah, sepanjang kesepakatan itu belum terjalin, bisa jadi koalisi ini pecah di tengah jalan. Nah, pertanyaannya adalah kalau syarat yang diajukan Caimin tidak diterima oleh KIB, PKB mau kemana? Nah, menurut saya tergantung koalisi mana yang menawarkan posisi paling kuat buat PKB untuk bergabung. Nah, kalau sebagai capres tentu PKB harus menjalin koalisi dengan partai yang suaranya minimal di bawah PKB. Nah, masalahnya profil partai-partai kita itu cenderung partai tengah. Dan ini membuat siapa yang unggul dibanding partai lain itu cenderung sulit. Yang paling tinggi kan PD Perjuangan. Nah, tentu PD Perjuangan tidak mau memberikan tiket capres kepada PKB. Mungkin pada partai di bawah PKB, tetapi masalahnya sebagian sudah bergabung dengan KIB. Nah, yang mungkin adalah dengan Gerindra, tetapi Prabowo kemungkinan besar masih dipercayakan untuk dicapreskan oleh Gerindra. Jadi kalau PKB bergabung dengan Gerindra, Caimin posisinya sebagai cawapres karena bahasa yang dipakai untuk bergaining position adalah suara Gerindra lebih tinggi ketimbang suara PKB. Tapi apapun kan ini semua masih sangat jauh ya, masih ada 2 tahun
dinamika politik masih sangat mungkin terbelah atau terbagi, dan karenanya masing-masing calon termasuk kalau partai kan perolehan suaranya sudah ditentukan berdasarkan perolehan 2019 Baik. dalam rangka menjalin koalisi 2024. Tapi Soal elektabilitas calon itu menjadi bahasa kedua untuk setiap partai-partai dalam mengkomunikasikan koalisi yang bakal mereka bikin. oke, ada 2 poin. Elektabilitas calon yang diusung masing-masing partai, kemudian juga kursi mereka kemarin dalam pemilu sebelumnya. Mungkin nggak kalau misalkan PKB ini mengusungkan dirinya menjadi capres, misalkan bergabung dengan Demokrat ataupun Nasdem ataupun juga dengan partai lain, misalkan PKS. Apakah ada potensi itu, Mas Burhan? Nah, masalahnya kalau dengan Nasdem, kursi Nasdem lebih banyak ketimbang PKB. Nah, kalau misalnya dengan Demokrat, nah mungkin tidak terlalu beda, PKB sedikit lebih unggul ya, saya tidak tahu persis, tapi kalau berdasarkan popular vote, suara PKB lebih banyak ketimbang Demokrat. Tetapi Ketua Umum Demokrat, AHY, itu elektabilitasnya secara personal di atas Caimin. Nah jadi lagi-lagi ada banyak ruang negosiasi yang harus dipertemukan bagi setiap partai untuk menjalin koalisi. Dan jangan lupa loh ya, Demokrat dengan PKB belum cukup untuk membentuk koalisi karena syaratnya adalah 20%. Jadi pada titik itu ruang yang mungkin sejauh ini realistis buat PKB adalah mengusung Caimin sebagai cawapres. Karena bagaimanapun suara NU yang merupakan basis utama PKB itu adalah suara paling besar di kalangan umat Islam di Indonesia. Jangan lupa loh ya. Tidak ada calon presiden yang menang dalam sejarah Pilpres sejak 2004 tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dua-duanya adalah kantong Nahdien. Capres bisa kalah di Jabar dan tetap menang secara nasional, tetapi capres yang menang tidak boleh kalah di Jatim dan Jateng. Nah masalahnya memang elektabilitas personal Caimin harus dinaikkan agar posisi tawar PKB lebih meningkat ketika menjalin penjajakan koalisi dengan partai lain. Baik, Kang Maman gimana ini dengan tawaran Caimin tetap ingin jadi capres tapi butuh juga partai yang memang satu frekuensi. Siapa ini? Demokrat mungkin, Nasdem tadi suaranya meskipun lebih tinggi tadi kata Mas Burhan. Ya sekali lagi ini sangat dinamis ya. Kemungkinan misalnya masih ada koalisi yang akan dibangun, di sana ada Nasdem, Demokrat, PKS. Lalu di seberang sana misalnya ada PDIP dan Gerindra yang semakin mesra. Nah PKB bisa masuk di 2 koalisi itu atau bahkan ke KIB seperti tawaran awal. Yang pasti sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa yang penting hari ini adalah melakukan konsolidasi politik dengan kerja-kerja politik. Baik itu secara real dengan cara muhibbah ke seluruh pelosok negeri ini seperti yang dilakukan oleh Ketum, lalu juga anggota-anggota legislatif termasuk juga tokoh-tokoh eksekutif dari PKB. Dan kita pun ingin mengatakan bahwa 2024 itu kita ingin memiliki kursi yang lebih signifikan dari sekitar 58. Kita dengan Nasdem beda 1 kursi tapi suaranya masih lebih banyak PKB dalam perolehan di 2019. Dan komunikasi politik itu dilakukan oleh semua, terutama di DPP, ke semua partai. Jadi tidak ada istilah kami menutup menutup komunikasi dengan partai manapun. Itu adalah mitra karena tujuan kita berpartai semata-mata adalah demi memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga komunikasi politik itu akan terus menjadikan kami melihat ruang di mana PKB nanti akan ikut koalisi karena tidak ada satu partai pun kecuali mereka pasti berkoalisi. Walaupun PDIP bisa mengusung sendiri, saya yakin PDIP pun akan mengajak partai lain bergabung dengan koalisinya. Nah, di mana kita berada bisa di KIB atau KIBP nanti berbaur lagi dengan koalisi yang lain. Nah, kita tunggu aja waktunya, Mas. Kita akan terus sekali lagi melihat dinamika yang ada, berkomunikasi politik dengan partai-partai, dan tentu poinnya tetap kami ingin
PKB menjadi pemenang di 2024 dengan perolehan yang signifikan, dan itu salah satunya adalah menaikkan bergaining juga bahwa kita ingin mengusung ketua umum kami dan saya semua ketua umum partai menjadi calon presiden di 2024 itu. Baik, terima kasih Kang Maman, terima kasih juga Mas Burhanuddin sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat Sebenarnya sore Bapak-Bapak sedikit semua. Tisa, sebenarnya bisa Silakan. PKB mencapreskan Tisa, asal presidensial threshold diturunkan. Oke. Gitu. Dan ini Itu kuncinya. menguntungkan buat semua partai. Nah masalahnya tidak ada kesepakatan. Amin. Kuncinya turunkan aja presidensial threshold. Oke, Sehingga kita lihat. PKB bisa mencapreskan, kemudian Golkar, PAN, dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Mas Burhanuddin, terima kasih juga Kang Maman sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak semua. Sama-sama.